Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putri Aulia, NPM 2141217 dari kelas AKT 21A. Saya akan mengulas dan mereview kembali materi pada pertemuan 11 tentang teori X dan Y dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan pada mata kuliah pengambilan keputusan akuntansi dengan dosen pengampu Miss Reniza Helena Putri, SE, MSI. Teori X dan Y dalam perspektif manajemen pengambilan keputusan. Ini merupakan materi tentang teori X dan Y yang merupakan dasar yang penting dalam manajemen pengambilan keputusan yang berfokus pada bagaimana suatu individu ini dilihat dan dikelola dalam konteks organisasi. Kemudian teori ini juga dikembangkan oleh Douglas M. McGeorge pada tahun 1960 dan menyediakan kerangka kerja untuk memahami perilaku manusia di lingkungan kerja. Kemudian untuk teori X sendiri itu merupakan suatu pendekatan yang menganggap bahwa dari sebagian besar orang itu cenderung malas, tidak suka bekerja, dan perlu dipaksa atau diancam dengan hukuman yang mencapai kinerja dengan yang lebih baik gitu. Dalam konteks pengambilan keputusan, manajemen yang menganut teori X ini biasanya cenderung lebih mengambil keputusan otoriter dan juga mengandalkan suatu kontrol yang ketat terhadap seorang karyawan. Dan kemudian juga mereka ini biasanya cenderung melihat pada pengambilan keputusan ini sebagai suatu alat untuk menjaga karyawan tetap dalam jalur yang benar. Selanjutnya yaitu ada teori Y. Teori Y ini kebalikan dari teori X. Teori Y ini pendekatan yang lebih optimis dan juga positif. Kemudian teori ini mengasumsikan bahwa sebagian besar dari orang itu memiliki potensi intrinsik untuk lebih berkembang, bercita-cita, dan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Dalam konteks pada pengambilan keputusan manajemen yang menganut teori Y ini biasanya cenderung memberikan otonomi kepada karyawan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga biasanya mereka ini melihat karyawan sebagai aset yang berharga yang dapat berkontribusi secara aktif dan juga aktif dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada penerapan teori X dan Y dalam pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu dalam pengelolaan tim. Nah, dalam konteks manajemen tim ini biasanya manajer yang menganut teori X ini mungkin lebih cenderung untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota timnya. Kemudian dari sisi lain, manajer yang menganut teori Y ini biasanya mendorong partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusannya. Lalu kemudian itu ada motivasi karyawan. Nah, pada teori X sendiri cenderung menggunakan penghargaan atau hukuman eksternal untuk memotivasi karyawannya. Dan di sisi lainnya, di sisi teori Y lebih berfokus pada motivasi intrinsik seperti memberikan tantangan dan juga kesempatan berkembang gitu. Kemudian yang terakhir berikutnya itu ada delegasi tanggung jawab. Nah, pada delegasi tanggung jawab ini biasanya manajer yang mengadopsi teori Y, teori X mungkin lebih ragu untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada bawahannya. Kemudian manajer yang menganut pada teori Y ini biasanya lebih cenderung untuk memberikan tanggung jawab serta dan juga otonominya kepada anggota timnya. Maka dari kesimpulan pada teori X dan Y adalah kerangka kerja yang relevan dalam pengambilan keputusan manajemen itu sendiri, dan mereka biasanya lebih memengaruhi pendekatan manajer terhadap karyawan serta memotivasi delegasi tanggung jawab dan banyak aspek lainnya dalam berorganisasi. Kemudian juga memahami perbedaan antara teori X dan Y ini biasanya dapat membantu manajer lebih memilih pendekatan yang sesuai dalam pengambilan keputusan, dan itu juga tergantung pada situasi dan karakteristik tim kerja. Dan hal ini biasanya membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, memotivasi karyawan, dan juga mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif.
perspektif. Demikianlah ulasan review materi ini saya sampaikan. Bila ada salah kata dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.